Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Ikhwah dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul kembali di dalam majelis ilmu, salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang membahas tentang fikih, dan insya Allah kita akan mengambil dari kitab yang berjudul Al-Mulakhasul Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah hukum-hukum air, hukum-hukum yang berkaitan tentang air. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas bab baru, masuk ke bab baru, yaitu babun fi ahkamil aniyati wa thiyabil kuffar. Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang wadah air, wadah makanan dan lain sebagainya, dan hukum-hukum yang berkaitan tentang pakaian-pakaian orang kafir. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa bab tentang yang berkaitan tentang wadah ini dijelaskan oleh para ulama di dalam bab di bab bersuci? Jawabannya adalah karena kita bersuci itu menggunakan air. Sedangkan air itu tempatnya membutuhkan wadah. Nah, oleh karena itu perlu dibahas tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang wadah. Karena tidak semua wadah itu diperbolehkan digunakan di dalam agama kita. Ada beberapa wadah yang tidak bisa digunakan, baik untuk makan, untuk berwudu, dan lain sebagainya. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memulai pembahasannya tentang beliau menjelaskan tentang apa itu wadah. Beliau mengatakan al-aniyatu hiya al-awiyatu allati yuhfazu fiha al-ma'u wa ghayruhu sawa'un kanat min al-hadidi aw al-khashabi aw al-juludi aw ghairi dhalik wal aslu fiha al-ibahah. Di sini beliau berkata bahwasanya wadah adalah tempat yang digunakan untuk menjaga air atau hal-hal lain selain daripada air. Baik itu terbuat dari besi atau kayu atau kulit atau terbuat dari bahan-bahan yang lain. Mungkin di zaman kita sekarang yang paling sering wadah itu terbuat dari besi, begitu juga dengan kaca. Kalau di zaman dulu ada wadah-wadah yang terbuat dari kulit. Masih banyak wadah yang terbuat dari kulit, begitu juga dengan wadah terbuat dari kayu. Al-muhim, intinya adalah wadah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyimpan air dan makanan dan lain sebagainya. Kata Syekh, al-aslu fiha al-ibahah. Hukum asal dari wadah-wadah itu adalah halal. Adalah halal untuk dipergunakan. Karena ia termasuk daripada urusan-urusan dunia. Dan kaidah ulama mengatakan bahwa semua yang ada di dunia, maksudnya yang termasuk urusan-urusan dunia itu hukum asalnya adalah halal, mubah untuk semua manusia. Kecuali apabila ada dalil yang melarang, maka tidak boleh. Nah, kebalikannya dengan urusan agama, ibadah. Nah, kalau kaidahnya dalam ibadah itu ulama mengatakan kaidahnya adalah al-aslu fil ibadati haramun. Asal dari ibadah itu hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kita tidak boleh beribadah kecuali apabila ada dalil yang memerintahkannya dan menjelaskannya. Adapun masalah-masalah dunia seperti wadah dan lain sebagainya, maka hukum asalnya adalah boleh, halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Syekh melanjutkan, fayubahu isti'malu wa ittikhadhu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'aini huma. Oleh karena itu diperbolehkan untuk menggunakan semua jenis wadah yang suci kecuali dua wadah. Jadi ada dua wadah yang tidak boleh
digunakan di dalam agama Islam yang diharamkan. Yang pertama kata Syekh di sini adalah ina'udz zahabi wal fiddah, yaitu wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi tidak boleh seorang muslim itu menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik itu untuk berwudu, untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dimiliki, menjadi perhiasan misalkan. Nah, banyak misalnya ibu-ibu itu ada lemari khusus, dia menyimpan wadah-wadah sebagai perhiasan. Nah, apabila wadah tersebut terbuat dari emas dan perak, maka diharamkan untuk dijadikan atau dimiliki, diharamkan untuk dimiliki dan digunakan. Baik itu wadah tersebut semuanya terbuat dari emas, nah itu jelas ya, atau sebagian saja yang terbuat dari emas, atau hanya ada tempelan emas dan perak, maka itu semua dilarang di dalam agama Islam. Kecuali ada satu kondisi di mana dikecualikan, yaitu apa? Tempelannya dari perak dan jumlahnya sedikit, dan dia tempelan tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan, bukan untuk perhiasan. Contohnya apabila wadah rusak, ditambal dengan perak. Nah, itu ada pengecualian, tidak mengapa. Dengan syarat dia tadi pertama ya terbuat dari perak, bukan emas. Kemudian tambalannya itu sedikit, tidak banyak. Dan tambalan tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan, bukan perhiasan. Wa dalilu tahrimi ina'i dzahabi wal fiddah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil akan haramnya wadah yang terbuat dari emas dan perak ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Janganlah kalian meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan dari wadah yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan emas dan perak itu untuk kita di hari akhirat. Hadis ini dikeluarkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Al-Bukhari dan Muslim, dan hadisnya sahih. Begitu juga dalil yang kedua adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang meminum dari wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Maka pada hari kiamat nanti di neraka jahanam perutnya akan mendidih di dalamnya air. Jadi ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu menunjukkan bahwasannya menggunakan hal tersebut adalah dosa besar karena ada ancamannya. Karena kaidah para ulama mengatakan bahwa semua dosa yang ada ancamannya di akhirat itu termasuk dari kabairudz dzunub atau dosa-dosa yang besar. Adapun tempelan dari perak dan jumlahnya sedikit dan tadi digunakan untuk kebutuhan, maka itu dikecualikan. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya anna qadahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam inkasar. Bahwasanya wadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah pecah. Fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menambal lubang tersebut dengan menggunakan perak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada pengecualian ya. Jadi secara umum haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, akan tetapi dikecualikan tadi tambalan sedikit dari perak, kemudian dilakukan karena adanya kebutuhan, bukan untuk perhiasan. Berikutnya qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, in aqada al-ijma' ala tahrim al-akli wasyurbi fiha wa jami'u anwa'il istimali fi ma'na al-akli wasyurbi bil ijma'. Sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya para ulama sepakat, ijma',
akan haramnya seseorang itu makan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Begitu juga dengan digunakan untuk hal-hal lain, kata beliau. Itu ijma para ulama akan haramnya hal tersebut. Baik digunakan untuk makan, untuk minum, atau digunakan untuk berwudu, atau hanya sekedar untuk menjadi perhiasan. Semuanya diharamkan dalam agama Islam dan menurut ijma para ulama. Wa tahrimul istimali wal ittikhadhi yashmalu dzukura wal inath. Dan haramnya wadah yang terbuat dari emas dan perak itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga dilarang untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak atau memiliki, dilarang juga untuk memiliki. Li umumil akhbar wa adamil mukhassis, karena keumuman dari dalil-dalil yang kita sudah jelaskan tadi. Wa innama ubihat tahalli lin nisa'i li hajatihinna ila tazayyuni lizawji. Akan tetapi khusus untuk perempuan diperbolehkan bagi mereka untuk memiliki dan menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Khusus untuk perempuan, karena hal tersebut dibutuhkan bagi mereka untuk berhias di depan suaminya. Jadi untuk khusus perempuan dikecualikan boleh menggunakan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas. Adapun laki-laki maka mutlak tidak boleh menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas. Nah, baik itu berupa wadah seperti yang kita jelaskan sebelumnya, atau perhiasan seperti misalkan dia menggunakan cincin yang terbuat dari emas, atau menggunakan jam tangan terbuat dari emas. Nah, itu semua diharamkan untuk laki-laki dan dibolehkan untuk wanita. Wa tubahu aniyatul kuffari allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. Dan diperbolehkan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang penjelasan baru, yaitu mengenai tentang wadah yang bekasnya orang-orang kafir. Jadi misalkan kita punya tetangga orang kafir, dia memberikan kita wadah bekasnya mereka. Apakah boleh digunakan? Kata Syekh di sini diperbolehkan untuk digunakan kalau tidak ada najisnya. Nah, apabila ada najisnya, maka harus dicuci terlebih dahulu, kemudian baru boleh digunakan. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi diharamkan bagi kaum muslimin untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Yang kedua, wadah yang tidak boleh digunakan adalah wadah yang terbuat dari kulit bangkai sebelum dia disamak. Adapun setelah disamak maka diperbolehkan. Untuk masalah kulit ini, maka sebelum kita membaca perkataan Syekh, Anda akan membawakan pembagian dari kulit ini supaya lebih lengkap. Jadi kulit itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah kulit yang sama sekali tidak boleh digunakan. Mau disamak, tidak disamak, pokoknya mutlak dia tidak boleh digunakan. Baik itu digunakan untuk wadah ya, ini zaman dahulu, atau digunakan sekarang, di zaman sekarang mungkin digunakan untuk membuat ikat pinggang, digunakan untuk membuat dompet, digunakan untuk membuat jaket. Nah, yang pertama ada kulit itu yang sama sekali haram digunakan. Tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disamak. Dia tetap haram digunakan. Yaitu yang pertama adalah kulit dari babi dan anjing. Nah, itu kulit dari babi dan anjing walaupun sudah dibersihkan, walaupun sudah disamak, maka tetap tidak boleh digunakan. Yang kedua begitu juga dengan kulit hewan-hewan buas. Seperti kulit buaya, kulit ular, kulit singa, dan hewan-hewan buas lainnya. Nah, ini tidak boleh digunakan. Tidak boleh juga digunakan. Baik itu untuk seperti tadi ya, ikat pinggang atau untuk wadah. Itu diharamkan. Dan walaupun dia sudah disamak atau sudah dicuci, tetap tidak boleh digunakan. Itu yang pertama ya, kulit yang sama sekali tidak bisa digunakan. Di antara hikmah
di sini Syekh bin Baz pernah menjelaskan di antara hikmah kenapa kita kaum muslimin dilarang untuk menggunakan kulit-kulit yang terbuat dari binatang buas seperti tadi ya, ular, begitu juga dan buaya, adalah karena hal tersebut bisa mempengaruhi akhlak seseorang, orang yang menggunakannya. Jadi orang yang menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan-hewan buas, maka dia bisa mempengaruhi akhlaknya menjadi akhlak yang buruk, menyerupai hewan-hewan buas. Itu tadi yang pertama ya, kulit yang sama sekali tidak bisa digunakan. Nah, yang kedua, ada kulit yang bisa digunakan kalau sudah disamak. Kulit yang bisa digunakan kalau sudah disamak. Kalau belum disamak, maka tidak boleh digunakan. Apa itu? Yaitu kulit bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang mati tanpa sembelih syar'i. Tanpa disembelih dengan syar'i. Seperti misalkan ada sapi atau kambing mati tanpa disembelih secara syar'i. Misalkan dia mati karena ditabrak mobil, atau mati karena berkelahi dengan temannya, atau mati karena terjatuh, atau tenggelam di air, atau tercekik, atau terkena penyakit, kemudian mati belum disembelih, maka itu bangkai. Nah, bagaimana dengan kulitnya? Nah, kulit bangkai itu bisa digunakan, tapi harus disamak terlebih dahulu, harus dicuci, disamak terlebih dahulu. Jadi ana wallahu alam ini cara samak bagaimana? Tapi yang pernah ada baca itu dia direndam dulu dengan air-air yang bersifat cuka seperti air jeruk atau air cuka dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dicuci bersih lalu dijemur. Nah, apabila sudah disamak maka halal kulit bangkai. Yang ketiga adalah kulit yang boleh digunakan walaupun tidak disamak, yaitu hewan-hewan yang disembelih secara syar'i seperti sapi dan kambing yang disembelih secara syar'i, maka dia bukan bangkai. Maka kulitnya bisa digunakan tanpa harus disamak. Adapun kulit bangkai yang kedua tadi, maka itu harus disamak terlebih dahulu. Dan ini ada khilaf di antara para ulama ya. Sebagian ulama tidak membolehkan walaupun disamak. Tetapi yang rajih insyaallah menurut Syekh di sini adalah bahwasanya kalau sudah disamak kulit bangkai menjadi halal untuk dipergunakan. Karena adanya hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya dibolehkan seseorang untuk menggunakan kulit bangkai apabila sudah disamak. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Utahhiruhul ma'u wal qaradu." Bahwasanya kulit bangkai itu bisa disucikan dengan air dan al-qarad. Al-qarad itu adalah semacam tumbuh-tumbuhan yang dicampurkan ke dalam air untuk menyamak kulit. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil kedua adalah dibagul adimi tahuruhu. Kulit bangkai apabila sudah disamak maka maka menjadi suci. Jadi itu ya penjelasan tentang masalah kulit. Di sini kemudian Syekh melanjutkan wa tubahu thiyabul kuffari idza lam tu'lam najasatuhu. Syekh sekarang menjelaskan tentang pakaian orang-orang kafir. Orang-orang kafir baik itu pakaian bekas atau pakaian baru yang dibuat misalkan orang kafir made in misalkan Amerika atau apa kemudian diimpor ke Indonesia atau bekas-bekasnya orang kafir, baju bekas. Ya, diberikan kepada kita misalkan tetangga kita ada orang kafir kemudian memberikan kita baju yang sudah ia pakai. Nah, bagaimana hukumnya? Di sini Syekh menjelaskan apabila tidak ada najisnya seperti penjelasan bab wadah tadi, apabila tidak ada najisnya maka boleh langsung dipakai. Ya annal asla at-tahara karena pada asalnya sesuatu itu suci. Fala tazulu bisyakki. Maka hal tersebut tidak bisa hilang dengan hanya adanya keraguan-raguan. Wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu dan diperbolehkan kita untuk menggunakan pakaian yang diproduksi oleh orang-orang kafir. Lianna Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabah dan para sahabatnya kanu yalbisuna ma nasajahul kuffar di zaman mereka menggunakan pakaian-pakaian yang diciptakan yang dijahit oleh orang-orang kafir. Wallahu taala a'lam. Jadi untuk ringkasnya adalah dalam masalah wadah ini diperbolehkan kita
menggunakan sebuah jenis wadah kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, kecuali wadah yang terbuat dari tadi hewan-hewan yang seperti dilarang dimakan seperti babi, anjing dan hewan-hewan buas, dan wadah yang terbuat dari kulit bangkai sebelum disamak. Adapun setelah disamak maka tidak mengapa. Adapun masalah wadah orang-orang kafir atau pakaian orang-orang kafir, baik itu pakaian bekas atau baru, maka hukum asalnya adalah boleh digunakan apabila tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya maka wajib dicuci terlebih dahulu. Contohnya najisnya misalnya orang kafir biasanya dia minum khamar. Jadi khamar itu najis, apabila ada di dalam wadah atau pakaian tersebut maka wajib dicuci terlebih dahulu kemudian digunakan. Nah, ya sekarang Syekh menjulkan bab baru, yaitu bab yang menjelaskan tentang fima yahrumu 'alal muhditsi muzawalatuhu minal a'mal. Bab yang menjelaskan tentang larangan-larangan yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang belum bersuci atau orang yang hadas. Nah, jadi hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar seperti junub, haid, nifas, dan lain sebagainya. Adapun hadas kecil yaitu orang sudah buang air dan buang angin. Nah, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang berhadas. Apabila ingin dilakukan maka wajib untuk bersuci terlebih dahulu. Apa hal-hal tersebut? Yang pertama, di sini saya menjelaskan fal asya'ul lati tahrumu 'alal muhditsi ay al hadatsaini. Ada sesuatu itu yang haram untuk hadas kecil dan hadas besar. Dan ada juga sesuatu yang haram khusus untuk hadas besar saja. Nah, sekarang kita akan memulai dengan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Jadi untuk orang yang berhadas kecil dan berhadas besar dilarang untuk melakukan hal-hal berikut sampai ia bersuci terlebih dahulu. Larangan yang pertama adalah masul mushafis syarif, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Fala yamassul muhditsu biduni hail. Fala yamassuhul muhditsu biduni hail. Maka tidak boleh orang yang belum bersuci, orang yang berhadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar, untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya di sini yang bersuci ini adalah malaikat, bukan manusia. Jadi tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Nah, akan tetapi ada hadis lain sebagaimana kama warada fil kitab alladzi katabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman min hadis Amr bin Hazm. Dari hadis Amr bin Hazm, ini dalil kedua. Kalau dalil yang pertama tadi tidak bisa kita gunakan, mesti ada dalil kedua, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin Hazm. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Dan ini hadisnya derajatnya sahih dan tingkat sahihnya tinggi, bahkan hampir menyamai hadis-hadis mutawatir. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, innahu, hadis ini asbahal mutawatir. Itu derajatnya sampai hampir menyamai hadis-hadis mutawatir. Ditalaqqin nasi lahu bil qabul, karena sepakat manusia, para ulama untuk menerimanya. Jadi dalil hadis ini kuat, sangat kuat dari segi derajat kesahihannya. Begitu juga dari segi maknanya sangat jelas. La yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Ini merupakan pendapat yang sangat kuat. Nah, memang ada pendapat sebagian kecil ulama yang membolehkan, tetapi yang rajih ialah pendapat yang mengharamkan hal tersebut. Qala Syekhul Islam an man'il mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Berkata Syekhul Islam, huwa madhhabul a'immatil arba'ah. Larangan menyentuh Al-Quran
bagi orang yang belum bersuci itu adalah mazhab daripada imam yang empat. Jadi imam yang empat itu sepakat bahwasanya menyentuh Al-Quran itu tidak boleh bagi orang yang belum bersuci. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. Dan tidak mengapa apabila seseorang membawa Al-Quran tersebut di dalam dan ia tidak bersuci, akan tetapi dia memiliki misalkan penghalang, jadi tidak menyentuh langsung Al-Quran, seperti dia membawanya dengan di dalam kantong plastik atau dalam tas, atau dia menggunakan kain sebagai pelapis. Al-muhim kalau dia tidak menyentuh Al-Quran, tidak menyentuh mushaf, maka tidak mengapa. Begitu juga diperbolehkan untuk melihat dan membuka lembaran-lembaran mushaf bagi orang yang belum bersuci selama tidak menyentuh. Nah, misalkan dia menggunakan lidi untuk membuka lembaran-lembarannya, itu tidak mengapa. Yang penting dia tidak boleh menyentuhnya secara langsung. Itu yang pertama tadi, dilarang menyentuh Al-Quran. Yang kedua, dilarang bagi orang yang berhadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar, untuk melakukan sholat. Nah, ini semua insya Allah sudah tahu ini. Tidak boleh sholat tanpa bersuci. Nah, baik itu sholat wajib dan sholat sunnah. Wahada bi ijma'i ahli ilmi. Ini adalah ijma' ahlul ilmi, bahkan ijma' kaum muslimin. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah wajah kalian sampai akhir ayat. Maksudnya cucilah wajah kalian berwudu. Cucilah wajah kalian kemudian tangan sampai siku ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Itu dalilnya kewajiban untuk bersuci terlebih dahulu sebelum sholat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam lainnya, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salat seseorang di antara kalian tanpa berwudu, tanpa bersuci. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis lainnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak boleh, atau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seseorang apabila ia berhadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar, sampai ia berwudu terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila ada orang yang salat tanpa bersuci, tanpa berwudu, maka salatnya batal. Dia harus mengulang salatnya tersebut. Sawa'an kana jahilan aw aliman, nasiyan aw amidan. Baik itu dia secara sengaja atau tidak sengaja, baik itu dia tahu atau tidak tahu, baik itu dia lupa atau tidak lupa. Jadi semua kondisi. Ada orang lupa, kemudian dia salat. Kemudian setelah salat dia ingat, oh saya belum berwudu. Nah, maka dia wajib untuk mengulang salatnya. Lakinnal alim al-amid idza shalla min ghairi taharatin ya'thamu wa yu'azzar. Nah, tapi tidak ada dosa ya, tidak berdosa bagi dia. Kalau dia lupa, kemudian sholat tanpa berwudu, dia tidak berdosa. Atau dia tidak mengetahui hukumnya. Tapi insya Allah semua muslim tahu hukumnya. Nah, bagaimana kalau ada orang secara sengaja? Secara sengaja sholat dan dia tahu kalau dirinya itu belum berwudu. Dia tidak lupa, dia tahu. Mungkin dia misalkan lagi sholat, imam misalkan. Kemudian di pertengahan imam, misalkan dia ingat, kalau saya ini belum berwudu. Nah, bagaimana itu? Nah, dia malu. Mungkin dia malu. Saya malu untuk apa? Untuk membatalkan sholat. Akhirnya dia teruskan sholatnya. Padahal dia tahu kalau dia belum berwudu. Nah, hukumnya bagaimana itu? Nah, pertama hukumnya sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan dia berdosa. Karena dia secara sengaja melanjutkan sholat. Padahal dia tahu kalau dia tidak berwudu. Akan di sini Syekh mengatakan wa yu'azzar. Dan dia dihukum hendaknya dihukum oleh pemerintah kaum muslimin. Adapun orang yang tidak tahu atau orang yang lupa, maka dia tidak berdosa.
dia sholat tanpa bersuci. Akan tetapi sholatnya tidak sah, dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi menyentuh Al-Quran, yang kedua sholat. Yang ketiga adalah yahrumu 'alal muhditsi at-tawafu. Diharamkan bagi orang yang berhadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar, untuk tawaf. Tawaf di Ka'bah. Yaitu umrah atau haji atau tawaf sunnah. Itu tidak sah sebelum dia berwudu terlebih dahulu. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Sesungguhnya tawaf itu adalah salat. Illa anna Allah abaha fihil kalam. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan berbicara. Jadi kalau salat tidak boleh berbicara, kalau tawaf boleh berbicara. Dan at-tawafu bil baiti salatun, dan tawaf itu hukumnya sama dengan salat. Sebagaimana wajib orang bersuci. Ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas. Maka sebagaimana seseorang yang sholat itu tidak boleh kecuali dia bersuci, maka begitu juga dengan tawaf. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah beliau tawaf tidak berwudu. Beliau berwudu terlebih dahulu, kemudian tawaf, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah dari Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwasanya annahu mana al-haidha min at-tawafi bil baiti hatta tadhhur. Beliau melarang orang yang haid sedang haid untuk tawaf sampai ia bersuci, sampai ia haidnya berhenti dan bersuci. Ini menunjukkan bahwasanya tawaf itu tidak boleh dilakukan apabila dia belum bersuci. Jadi itu tadi 3 ya. Yang pertama menyentuh Al-Quran, yang kedua sholat, yang ketiga tawaf. Ini semuanya haram untuk orang yang berhadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar, dan ibadahnya tidak sah. Yang kedua, wa ammal asya'u allati tahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbar khassatan fahiya. Jadi ada beberapa hal yang dilarang khusus untuk orang-orang yang berhadas besar saja. Adapun hadas kecil tidak mengapa melakukannya. Adapun hadas besar tidak boleh. Khusus hadas besar. Hadas besar itu adalah seorang junub, sedang junub atau haid atau orang nifas. Yang pertama adalah yahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbar qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Tidak boleh orang yang junub atau orang yang haid atau orang yang nifas itu membaca Al-Qur'an. Adapun orang yang berhadas kecil seperti sudah buang angin, buang air, itu tidak mengapa dia membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh. Ya, tidak mengapa. Adapun hadas besar, maka dia tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahjubuhu, yakni an-nabi anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Rawahu Tirmidzi. Tidak ada yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Nah, dalam hadis lain, yuqri'un al-Quran ma lam yakun junuban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan untuk kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang junub diharamkan baginya untuk membaca Al-Quran. Begitu juga dikiaskan kepada orang yang junub, orang yang haid, dan orang yang nifas. Walakin rakhasa ba'dul ulama, akan tetapi sebagian ulama memberikan rukhsah kepada orang yang haid dan orang yang nifas untuk membaca Al-Quran apabila dia takut hafalannya hilang. Jadi apabila dia seorang muslimah memiliki hafalan dan takut hafalannya hilang, maka dia diperbolehkan, diberikan rukhsah para ulama untuk membaca Al-Quran. Adapun hukum asalnya, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Wala ba'sa an yatakallama al-muhditsu bima wafaqa al-Qur'an illam yaqsudil Qur'an. Dan tidak mengapa apabila seseorang itu mengatakan ayat-ayat, membaca Al-Quran, kan tapi dia tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran. Jadi contohnya adalah dia misalkan membaca zikir-zikir. Nah, di antara zikir-zikir itu kan ada yang berasal dari ayat Al-Quran. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk berwudu, Bismillahirrahmanirrahim misalkan, atau doa-doa yang lain, Bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Nah, maka zikir-zikir tersebut walaupun memang dia ada di dalam Al-Qur'an, kan tapi ketika orang yang melafazkan itu niatnya bukan untuk membaca Al-Qur'an, tapi niatnya untuk berzikir, maka itu tidak mengapa. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir di setiap kondisinya. Jadi baik dia junub, tidak junub, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila zikirnya tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an, maka tidak mengapa, dengan syarat tidak diniatkan, memang dari awal tidak diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi diniatkan untuk berzikir. Itu yang pertama, diharamkan bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Qur'an. Yang kedua, diharamkan bagi orang yang berhadas besar untuk tinggal di dalam masjid. Al-lubthu fil masjidi bighairi wudu, tinggal di dalam masjid, berlama-lama di dalam masjid tanpa berwudu. Jadi kalau sudah berwudu tidak mengapa. Dalilnya adalah kenapa dilarang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "la taqrabus shalah", janganlah kalian mendekati salat. Maksudnya adalah janganlah kalian masuki masjid untuk tinggal di dalamnya. Wa antum sukara, apabila kamu yang pertama mabuk, sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar dengan apa yang kalian katakan. Wala junuban, yang kedua, dan tidak boleh pula apabila kalian sedang berada dalam kondisi junub untuk berada di dalam masjid, berlama-lama di dalam masjid. Illa abiri sabilin hatta tagtasilu, kecuali hanya sekedar lewat. Hatta tagtasilu, sampai kamu bersuci dan mandi. Jadi ayat ini menjelaskan kalau orang yang berhadas besar dilarang untuk berada di dalam masjid, kecuali hanya untuk sekedar lewat. Dalil yang kedua dari hadis Nabi tadi surah An-Nisa ayat 43. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La uhillul masjida li haidin wala junubin." Saya tidak menghalalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid untuk orang-orang yang haid dan orang-orang yang junub. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini dalil sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La uhillu", saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Kecuali apabila dia sudah berwudu. Apabila dia sudah berwudu, maka diperbolehkan dia untuk berada di dalam masjid. Walaupun dia belum dianggap bersuci. Karena bersucinya orang junub itu kan harus dengan mandi. Nah, adapun dia berwudu itu gunanya untuk apa? Untuk mengurangi daripada hadasnya dia. Dalilnya adalah kenapa ketika sudah berwudu itu diperbolehkan. Ra'aitu rajulan, hadis Nabi perkataan dari Atha. Atha adalah seorang tabi'in. Beliau berkata, "Ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibuna idza tawadda'u wudu'as shalah." Saya melihat, kata Atha tabi'in ini, saya melihat banyak lelaki dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk dalam masjid sedangkan mereka dalam keadaan junub apabila mereka sudah berwudu seperti wudunya orang yang mau salat. Wal hikmatu min hadzal wudu takhfiful janabah. Dan hikmah dari wudunya ini adalah untuk meringankan junubnya itu, bukan untuk mensucikan. Jadi dia tetap tidak suci, tapi hanya untuk meringankan saja. Karena bersucinya orang yang junub adalah dengan mandi. Wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbar ay yamurra bil masjid. Kalau sekedar lewat itu tidak mengapa. Dia tidak tinggal di dalam, hanya sekedar lewat, itu tidak mengapa walaupun dia tidak berwudu. Orang yang junub, haid dan nifas diperbolehkan kok hanya untuk sekedar lewat. Adapun singgah dalam masjid, duduk berlama-lama dalamnya, maka tidak diperbolehkan. Begitu juga di sini kata Syekh, begitu juga dengan musallal Id, tempat sholat Id. Tempat sholat itu kan kita disunahkan untuk sholat di lapangan, bukan di dalam masjid. Disunahkan untuk sholat Id di
lapangan, halaman luar ruangan. Nah, begitu juga di tempat sholat Id tersebut, apabila sebuah tempat sudah dipersiapkan untuk sholat Id, maka tidak boleh juga bagi orang yang berhadas besar untuk berada di tempat tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal ya'tazil al-huyyadu al-musalla." Hendaknya orang-orang yang haid itu untuk menjauh dari musalla, tempat salat Id. Ini yang insya Allah Nabi bisa sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya tentang bab larangan-larangan bagi orang yang belum bersuci, yang pertama tadi larangan umum untuk yang hadas kecil dan hadas besar, yaitu ada 3 ya, menyentuh Al-Quran, sholat, dan tawaf. Kemudian ada larangan yang khusus untuk hadas besar saja, yaitu membaca Al-Quran, kemudian kemudian berlama-lama di dalam masjid. Nah, larangan khusus untuk orang-orang yang berhadas besar. Adapun hadas kecil maka tidak mengapa dan diperbolehkan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.